Um, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Davida Anggita Ramadhani, saya biasa dipanggil Andi. Wawancara ini kebetulan untuk melengkapi tugas perkuliahan saya di mata kuliah BK Karir. Mungkin Ibu boleh memperkenalkan diri Ibu dulu sebelumnya. Baik. Terima kasih Mbak Anggi atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Andira Trianing Tias, biasa disebut dengan Bu Andira ya, Andira gitu. Saya saat ini statusnya sebagai dosen di jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Palangkaraya di Kalimantan Tengah. Saya berada di jurusan Kehutanan baru masuk di tahun 2025. Oke, mungkin kita bisa langsung masuk ke, mungkin saya bisa langsung menanyakan beberapa pertanyaan ya Ibu. Ya, silakan Mbak Anggi. Yang pertama, gimana sih perjalanan hingga mencapai profesi yang saat ini Ibu Dira jalani? Baik, perjalanan karir saya berawal dari dunia pendidikan dulu ya Mbak Anggi, pendidikan vokasi. Jadi pendidikan vokasi saya itu sebelum menjadi dosen, saya adalah guru di SMK Kehutanan. Tempat saya pertama kali ya mengasah keterampilan mengajar begitu, sekaligus memahami bagaimana realita pengelolaan hutan di lapangan. Dari pengalaman tersebut, saya belajar bahwa pendidikan kehutanan bukan hanya tentang transfer ilmu teknis, tetapi juga tentang menanamkan bagaimana karakter cinta alam, bagaimana karakter disiplin, tanggung jawab terhadap lingkungan, seperti itu. Selama saya menjadi guru, saya banyak berinteraksi dengan siswa, apalagi yang terlibat langsung dalam kegiatan lapangan, karena apalagi Mbak Anggi tahu bahwa pendidikan vokasi itu kan lebih banyak kegiatan di lapangan ya, berbeda dengan dosen gitu. Dosen kan lebih banyak di ruang perkuliahan begitu ya, mulai dari kalau di lapangan, di kegiatan lapangan, kalau di sebagai guru kita mulai dari ya pembibitan, penanaman hingga pengelolaan begitu ya. Di sana tumbuh kesadaran bahwa pendidikan kehutanan itu harus berlandaskan bahwa keterpaduan antara pengetahuan ilmiah dan keterampilan praktis, sehingga pengalaman membimbing siswa tersebut menjadi titik awal ketertarikan saya untuk memperdalam ilmu di bidang ini gitu, melalui studi lanjut dan penelitian. Lalu langkah menuju dunia perguruan tinggi sebenarnya sangat panjang ya, karena saya ini menjadi guru di SMK Kehutanan sekitar 8 tahun begitu. Saya ambil dengan tekad kuat untuk berkontribusi lebih luas dalam pengembangan ilmu dan riset kehutanan. Saya sebagai dosen ya memiliki tanggung jawab tidak hanya untuk mengajarkan konsep-konsep budidaya hutan, apalagi budidaya hutan yang lestari, tetapi juga menginspirasi mahasiswa agar memiliki kepedulian, etika ekologi apalagi, dan semangat menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Hingga untuk profesi saya, apalagi saya sebagai dosen perempuan di bidang ini, merupakan kelanjutan alami dari perjalanan panjang saya sebagai seorang pendidik. Jika dulu saya membimbing siswa untuk mencintai hutan melalui keterampilan praktis karena di pendidikan vokasi, untuk saat ini saya membimbing mahasiswa agar memahami ilmu, memahami riset atau penelitian dan nilai-nilai ilmiah di balik itu gitu ya. Karena keduanya memiliki benang merah Mbak Anggi, memiliki benang merah yang sama, yaitu mendidik generasi penerus agar mampu menjaga bumi dengan pengetahuan dan melalui hati begitu ya. Jadi cukup panjang ya perjalanannya sampai saat ini. Betul. Mungkin kan pasti di situ ada latar belakangnya. Nah, latar belakang pendidikan yang mendukung profesi Ibu Dira sendiri itu kayak gimana? Baik, jadi latar belakang saya itu sarjana kehutanan Mbak Anggi. Kebetulan saya sarjana kehutanan di Departemen Silvikultur IPB. Lalu alhamdulillah ketika di semester 7 saya ditawarkan untuk mengikuti program fast track, sehingga saya melanjutkan di program magister dengan dengan percepatan begitu ya, namanya fast track kalau di IPB. Nah, pada saat semester 7
S1 saya sudah mengambil mata kuliah S2 atau magister, sehingga saya menamatkan S1 dan S2 saya itu selama 5 tahun. Nah, di jurusan silviculture tersebut ya, selain mendalami tentang jurusan silviculture, kami juga di IPB itu kami dibekali beberapa mata kuliah di luar silviculture. Nah, itu karena di IPB sendiri ada 4 ya Mbak Anggi, ada 4 jurusan, ada manajemen hutan, ada hasil hutan maupun konservasi. Selain jurusan silviculture, saya juga belajar jurusan-jurusan yang lain. Nah, dari sinilah tumbuh bahwa kehutanan itu bukan hanya soal menanam pohon begitu ya, tapi juga menumbuhkan keseimbangan antara manusia dan alam. Nah, dari jurusan ini ya ada beberapa mata kuliah gitu ya yang paling berperan dalam menjurus bagaimana jurusan silviculture itu bisa membentuk saya sendiri sebagai peminatan, kan karena peminatan saya itu agroforestry Mbak Anggi kebetulan. Nah, ada beberapa mata kuliah Mbak Anggi yang mungkin bisa menjerumus gitu ya ke arah agroforestry. Yang pertama itu ada mata kuliah silviculture. Nah, itu lebih membentuk ketelitian, lebih membentuk kesabaran gitu ya, dan ketekunan ilmiah begitu ya. Lalu ada mata kuliah agroforestry sendiri. Nah, mata kuliah agroforestry itu lebih ke perspektif sosial dan ekologi. Bagaimana hutan itu bisa mendukung kehidupan masyarakat. Paling itu ya, Mbak Anggi ya. Oke, nah mungkin kita lanjut ya Ibu Dira. Ini kan pasti ada persyaratan atau kompetensi itu sendiri ya. Nah, itu apa saja sih prasyarat atau kompetensi yang diperlukan untuk menekuni di profesi ini? Baik. Kalau prasyarat maupun kompetensi itu ada beberapa, Mbak. Ada yang pertama mungkin yang bisa saya jelaskan adalah penguasaan keilmuan tanaman ya. Nah, kalau penguasaan keilmuan tanaman atau ke ekologi itu lebih ke memahami bagaimana prinsip pertumbuhan dan perkembangan pohon. Apalagi saya kan di jurusan kehutanan. Nah, bagaimana interaksi tanaman dengan lingkungan, bagaimana faktor ekologi yang mempengaruhi keberhasilannya. Lalu ada juga bagaimana kita menguasai teknik regenerasi alami dan buatan, dan bagaimana kita juga memiliki kemampuan untuk melakukan penilaian kesesuaian lahan dan zonasi ekologi. Nah, selain itu kita perlu ada pemahaman teknologi produksi maupun pembibitan. Jadi kita itu selain memahami terkait bagaimana keilmuan tanamannya, kita juga perlu menguasai teknologi seperti persemaian modern, bagaimana pengelolaan genetik tanaman gitu ya, dan bagaimana standar mutu bibit untuk kegiatan pembibitan kehutanan. Paling itu sih kompetensi yang diperlukan ya. Oke, nah dari profesi ini sendiri tuh ada nggak sih suka duka yang dirasain sama Ibu Dira sendiri? Iya, suka duka banyak ya Mbak Anggi ya. Sebagai seorang dosen, saya juga merasakan banyak hal yang menjadi suka maupun menjadi tantangan begitu ya. Nah, sukanya mungkin saya merasa bangga bisa berkontribusi langsung pada upaya pelestarian lingkungan gitu ya, melalui pendidikan dan melalui penelitian yang saya lakukan gitu. Bagaimana melihat mahasiswa memahami ekologi hutan, melakukan praktek di lapangan, dan kemudian menerapkan keilmuan tersebut di masyarakat begitu, itu kan kepuasan tersendiri ya Mbak Anggi ya gitu. Selain itu kan kegiatan riset dan pengabdian itu juga memberikan kita kesempatan untuk terus belajar dan terus berinovasi, karena kami sebagai dosen selain mendidik, selain meneliti, kami juga melakukan pengabdian masyarakat begitu ya. Sehingga kami tuh harus terus belajar dan berinovasi, misalnya dalam pengembangan teknologi maupun contohnya misalkan teknologi pembibitan maupun restorasi lahan kritis begitu. Kalau tantangannya banyak juga ya Mbak ya. Kalau tantangannya ya contohnya seperti keterbatasan fasilitas penelitian begitu ya Mbak di lapangan, atau contoh misal cuaca ekstrim pada saat kegiatan di lapangan, atau misalnya kesulitan kami dalam melibatkan masyarakat dalam program kehutanan gitu. Namun saya melihat itu bukan sebagai hambatan ya Mbak, melainkan bagian dari proses begitu, bagian dari proses pembelajaran kami. Justru dari situ saya dan dosen-dosen yang lain maupun mahasiswa belajar bagaimana
membangun kolaborasi begitu, kolaborasi lintas pihak gitu, dan bagaimana beradaptasi dengan kondisi alam yang tidak selalu ideal. Nah, pada akhirnya ya bekerja sebagai dosen di bidang kehutanan bukan hanya sekedar profesi, Mbak, tapi panggilan hati begitu ya disebutnya ya, karena kita tidak hanya menanam pohon tapi juga menanam kesadaran dan tanggung jawab lingkungan kepada generasi selanjutnya begitu. Cukup banyak ya. Nah, untuk nyampe ke profesi ini, ada nggak sih role model yang menjadi inspirasi untuk Ibu Dira sendiri? Kalau role model biasanya berawal dari sosok yang seperti apa, contohnya misal berkontribusi besar begitu ya dalam pengelolaan hutan gitu ya, atau memiliki, kalau saya kan sebagai pendidik berarti memiliki atas pendidikan atau penelitian yang tinggi gitu. Kalau bisa ngomong berarti saya Wangari Maathai dari Kenya gitu, yang sebagai dia pendiri Green Belt Movement. Itu kan dia juga peraih Nobel perdamaian ya Mbak Anggi ya, yang selain dia juga memperjuangkan pelestarian hutan, dia juga fokus ke pemberdayaan perempuan, karena mungkin saya sebagai dosen perempuan gitu ya Mbak di bidang ini gitu. Selanjutnya, makna profesi ini punya makna terhadap karir yang ditekuni saat ini nggak buat Ibu Dira? Makna dari profesi yang saya tekuni sekarang itu ya ada beberapa mungkin ya yang berdampak gitu ya terhadap kehidupan saya pribadi gitu, baik saya sebagai dosen maupun sebagai sosok perempuan gitu ya di karir ini gitu. Mungkin yang pertama yang bisa saya sampaikan adalah bidang ini bukan hanya sebagai langkah kita untuk menanam pohon, sekali lagi ya, bukan hanya serta-merta tentang menanam pohon, tetapi juga bagaimana menumbuhkan kehidupan gitu. Saya sebagai orang yang menjaga keseimbangan antara manusia dan alam, menjadi bagian dari upaya besar memastikan bahwa hutan tersebut memberikan manfaat bagi generasi selanjutnya. Nah, saya sendiri sebagai seorang dosen, saya diwajibkan untuk mendidik dan menumbuhkan nilai-nilai bahwa bukan hanya saya mengajarkan tentang teori, nah tapi juga saya menanamkan bagaimana tanggung jawab, bagaimana etika ekologis, bagaimana kecintaan anak-anak didik saya terhadap alam gitu. Nah, dari setiap perkuliahan gitu, saya pasti menekankan bahwa bagaimana menumbuhkan karakter generasi muda yang peduli, yang siap mengelola sumber daya hutan dengan bijak begitu ya Mbak. Nah, mungkin yang terakhir, karena saya sebagai seorang perempuan, kehadiran saya di bidang ini adalah mudah-mudahan menjadi inspirasi tersendiri gitu. Perempuan tidak hanya bisa di balik meja saja gitu, tapi kami juga bisa terdepan di lapangan gitu. Bagaimana perempuan dapat menjadi ilmuwan, bagaimana perempuan menjadi peneliti di lapangan, dan bagaimana perempuan menjadi pemimpin dalam pengelolaan hutan gitu. Saya membuka jalan bagi generasi-generasi selanjutnya, bagaimana di luar sana generasi-generasi perempuan berikutnya untuk berani terjun ke dunia yang menuntut ketangguhan fisik maupun intelektual begitu ya Mbak. Bukan hanya kita nanti perempuan hanya bisa di belakang layar gitu ya, bukan hanya seperti itu, tapi kita juga bisa kok di depan begitu Mbak. Oke, nah ini sendiri ada nggak sih tips atau kunci sukses untuk bertahan dan berkembang di karir Ibu Dira sekarang ini? Tipsnya ya, kalau tips mungkin kalau sebagai peneliti atau riset begitu ya, mungkin yang bisa saya sampaikan itu adalah fokus pada topik riset yang mempunyai nilai keberlanjutan yang tinggi dan memiliki kerelevanan dalam sosial begitu. Bagaimana topik yang saya angkat itu bisa menjadi solusi gitu ya bagi masyarakat gitu. Bagaimana jejaring riset ini, penelitian ini dengan lembaga nasional maupun internasional gitu. Dan lalu bagaimana penelitian ini atau riset ini bukan hanya bisa dipublikasikan gitu, tapi juga menjadi solusi nyata bagi pengelolaan hutan di lapangan begitu. Lalu sebagai akademisi sendiri di lapangan begitu sering kali terasa berat gitu bagi dosen perempuan begitu ya, bukan hanya pendekatan secara kepemimpinan tapi juga bagaimana kolaborasi itu dilakukan di masyarakat begitu.
Lalu bagaimana kami bisa membangun kepercayaan begitu dengan masyarakat, dengan mahasiswa maupun dengan kolega-kolega kami di kampus. Selain itu juga ketika saya menjadi seorang dosen dan apalagi saya perempuan gitu, jangan sampai ragu mengikuti misalnya forum akademik, mengikuti seminar, mengikuti kepanitiaan gitu untuk memperkuat posisi maupun jaringan profesional. Nah, selain itu dunia akademik itu kan biasanya memang menyita waktu ya Mbak. Apalagi saya juga seorang istri dan saya juga seorang ibu begitu, bagaimana menjaga keseimbangan gitu ya, work life balance gitu. Penting juga untuk keberlanjutan karir gitu. Bagaimana mengelola kelola waktu yang sistematis, dan bagaimana juga mengingat bahwa produktivitas itu bukan hanya bekerja keras gitu, tapi juga beristirahat dengan bijak. Jangan sampai ketika udah di rumah ngomongin pekerjaan terus lupa gitu ya sama tanggung jawab kita di rumah gitu. Karena saya juga sebagai seorang istri, saya juga sebagai seorang ibu harus tahu waktu gitu ya Mbak. Ya yang penting semangat aja ya, dirawat semangatnya. Oke, nah kita masuk ke pertanyaan terakhir. Mungkin Baik. ada pesan gak sih dari Ibu Dira untuk generasi muda nih dalam mempersiapkan karir dia di masa depan nanti? Iya, dunia itu kan terus berubah ya. Tapi bumi itu kan selalu menjadi rumah kita bersama. Di tengah tantangan iklim, tantangan degradasi lingkungan, bagaimana kebutuhan manusia itu semakin kompleks begitu ya. Generasi muda itu kan perlu hadir sebagai penjaga kehidupan, bukan hanya sebagai mencari pekerjaan gitu. Memang sulit ya Mbak kenyataannya gitu, tapi memang kita satu-satunya orang yang bisa melakukan itu gitu. Jadi bangun karir dengan nilai keberlanjutan, sustainable begitu ya, integritas, dan kita juga harus memiliki kepedulian gitu. Jadi insan yang nggak takut kotor di lapangan gitu ya, nggak boleh capek belajar, dan jangan ragu berbuat baik untuk lingkungan gitu. Dan ingat bahwa kalau saya sih di setiap perkuliahan saya selalu bilang, setiap pohon yang tumbuh itu pasti ada harapan, dan setiap langkah kecil kita menjaga alam ada masa depan yang sedang kita tanam bersama. Itu yang selalu saya sampaikan ke mahasiswa saya Mbak. Oke, terima kasih ya Ibu Dira atas Ya. waktunya sudah Terima kasih juga Mbak atas saya kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya, terima kasih ya karena udah mau membantu saya untuk melengkapi mata Terima kasih kuliah juga saya Mbak ini. Anggi. Ya, selamat siang Mandira. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.